Salam Pemuda Indonesia. Jumpa kembali bersama saya Mo Gunawan Abdillah di studio EGTV. Seperti biasa kita hadir bersama tokoh-tokoh eksponen pemuda Indonesia. Kali ini kita membahasnya akan lebih serius karena apa? Karena Presiden Jokowi sendiri sudah ngeri dengan adanya krisis pangan dan energi yang ada di depan mata. Apalagi ramalan IMF dan dunia krisis Asia akan datang sebentar lagi, termasuk di Indonesia. Nah, kita kehadiran tokoh-tokoh eksponen pemuda Indonesia yang akan membahas hal tersebut. Ada Bung Tatang, ada Bung Dadung, dan Bung Edi. Jadi tanpa berpanjang lebar, kita akan langsung ke Bung Tatang untuk melihat fenomena di depan mata kita, Indonesia dan dunia. Tapi kita fokus dengan Indonesia saja, apalagi Bung Tatang, Presiden Jokowi kemarin juga beberapa kali menyebut yang namanya kengerian krisis ekonomi baik pangan dan energi. Silakan, Bung Tatang. Ya, terima kasih Mas Gun. Kembali kita bicara di sana soal yang paling pokok dulu, yang menyangkut segalanya itu adalah persoalan kebijakan. Kebijakan di sini, persoalan kebijakan itu menyangkut juga persoalan kecerdasan. Kecerdasan sebagai seorang pemangku jabatan dalam sebuah kekuasaan. Di dalam sebuah pemerintahan, presiden dibantu dengan para menteri. Nah, kelanjutan dan kejelasan program-program pokok yang digagas oleh presiden itu dilanjutkan melalui program-program para menteri atau operator-operator presiden untuk diteruskan kepada masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan publik itu harus juga didasari oleh kebijakan sosial. Sehingga target dari program betul-betul dapat terlaksana dan dapat terlihat progres yang diharapkan di dalam pencapaian program-program tersebut. Sehingga hasil betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Di dalam persoalan ekonomi yang diutamakan adalah menyangkut persoalan kesejahteraan dan keadilan. Kesejahteraan ini berbanding lurus pula pada hal persoalan kemakmuran. Dan dalam negara demokrasi, demokrasi itu juga bisa paralel dengan masalah-masalah kesejahteraan. Di dalam sebuah kebijakan atau public policy, itu dari seorang menteri, itu harus betul-betul terlihat secara komprehensif, mewakili segala prinsip-prinsip yang telah saya sebutkan tadi, yaitu prinsip demokrasi, prinsip kesejahteraan, keadilan, yang secara keseluruhan targetnya adalah kemakmuran masyarakat, kemakmuran rakyat. Justru itu makanya setiap kebijakan publik harus berdasarkan kebijakan-kebijakan sosial. Itu teori fakta ya yang baik dan benar seperti itu. Sehingga kita kenal prinsip good governance dan good corporate governance. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan tata kelola badan-badan usaha negara yang bersih. Orientasi program itu bukan pada target, pada tujuan, tapi yang baik dan benar orientasi pada proses. Kalau prosesnya baik, maka hasilnya pun akan baik. Prosesnya buruk, maka hasilnya pun akan buruk. Begitu yang seharusnya diterapkan di dalam
pelaksanaan sebuah program kerja. Nah, konsistensi seorang menteri dalam hal mengemban tanggung jawab dan tugasnya sebagai pembuat kebijakan dalam melaksanakan program-program demi kemakmuran rakyat, demi kesejahteraan rakyat dan keadilan, itu juga sangat dituntut pertanggungjawaban yang jelas. Lebih mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan segalanya. Saat ini banyak terjadi, terutama dalam hal ekonomi, menteri-menteri ekonomi, ini sangat kita melihat ini sangat mengecewakan. Survei Litbang Kompas pertengahan Juni itu 64,5% responden itu sangat kecewa dengan menteri-menteri ekonomi yang ada sekarang ini. Karena sebagaimana yang kita alami dan rakyat sekarang alami, itu harga-harga kebutuhan pokok, di tengah-tengah harga kebutuhan pokok yang menghimpit kehidupan mereka, itu ditambah lagi beban dengan kenaikan listrik, kenaikan BBM, kenaikan gas LPG. Seolah-olah ini terkesan negara tidak hadir di tengah-tengah rakyat, di tengah-tengah kepentingan rakyat. Kita tahan dulu, negara tidak hadir di tengah-tengah kepentingan rakyat. Nah, kita sambung ke Bung Dadung Haristio. Jadi melihat fenomena yang memang presiden sendiri menyebut ngeri. Nah, gimana rakyatnya sebagai warga negaranya melihat krisis pangan dan energi. Apalagi alih-alih di dalam forum beberapa kali presiden, termasuk kemarin dalam pertemuan dengan PDIP, dia melihat bahwa negara ini berat katanya mensubsidi energi itu hampir 505 triliun katanya, jadi membebani negara. Jadi melihat fenomena negara yang sudah ketakutan melihat krisis dunia akan merembet ke Indonesia dengan negara tadi memberi subsidi kepada rakyatnya itu terasa berat. Silakan, Bung Dadung. Baik, terima kasih Mas Gun. Seperti yang dikatakan oleh Pak Tatang tadi, betul bahwa kompleksitas yang dinamis ini yang terkait dengan krisis pangan dan energi itu saya kira ada 3 hal yang secara makro bisa kita jadikan patokan analisa. Pertama, kebijakan strategis. Kedua, pelaku usaha atau pelaku ekonomi. Ketiga, riset dan development yang kita miliki di Indonesia. Contoh bicara kebijakan yang sampaikan oleh Pak Tatang tadi, kebijakan kita ini banyak orang nyebut itu banyak ditransaksikan, ya kan? Pasal-pasal itu bisa longgar untuk ditransaksikan, artinya kebijakan itu bisa diperlebar, dipersempit, tergantung komunikasi atau kepentingan-kepentingan yang akan dicapai kan itu. Itu sangat politis itu. Jadi satu contoh aja kebijakan tentang impor. Sering sekali kebijakan impor itu masuk di saat kita sedang panen. Contoh kita impor bawang putih, bawang merah atau singkong juga impor itu. Jadi sehingga ini lokal atau dalam negeri tertekan dengan itu. Karena produktivitas di dalam negeri dan di luar negeri itu mereka lebih unggul di luar negeri ya. Karena teknologi, karena pengetahuan dan sebagainya kita kalah. Jadi kalau bicara HPP suatu produk komoditi itu kita tinggi banget HPP-nya. Harga pokok produksinya dibanding dari Vietnam dan sebagainya. Karena memang basis di sana tanahnya kan tanah komunal, kalau kita kan tanahnya privat. Jadi rata-rata petani itu kalau diskalakan ya satu keluarga itu kalau di Jawa ya 0,5 hektar kurang. Ini belum bisa untuk mengcover kehidupan dan kesejahteraan seperti yang disampaikan oleh Pak Tatang.
Oleh karena itu kebijakannya harus dibedah, gitu kan? Harus dibedah. Itu seperti apa? Ya tentu kebijakannya itu kebijakan strategisnya adalah berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara dan rakyat, tentu. Jadi itu. Yang kedua tentang moralitas pelaku ekonomi dan pengusaha. Mereka selalu untung. Di saat kita stabil, tidak krisis, mereka untung. Di saat krisis juga untung. Namanya pengusaha. Jadi kalkulatornya banyak, jadi selalu untung di dalam situasi apapun. Di pandemi kemarin, ya pengusaha yang level atas untung. Tapi pelaku usaha di level bawah ya bangkrut kan itu. Itu. Kemudian yang ketiga tentang riset development ini kan banyak lembaga apa namanya laboratorium atau penelitian dan sebagainya. Di kampus-kampus itu punya semua. Banyak produk-produk penelitian dari seorang mahasiswa, dari doktor, profesor itu hanya berhenti di perpustakaan aja. Tidak pernah dipakai penemuan-penemuan inovasi-inovasi itu. Nah, sehingga apa? Strategi yang ada sekarang ini ya tidak berkembang. Itu saja. Dan ini sistem lama ini yang hanya dibolak-balik begitu saja, nggak ada perubahan-perubahan yang strategis. Ini ya makanan empuk bagi pengusaha yang tidak punya moral. Kebijakannya ditransaksikan, ya kan, pelaku usahanya ngambil untung yang sangat besar, ya, lembaga penelitian tidak diambil sebagai alternatif untuk mengatasi krisis-krisis semacam ini dan kemajuan. Itu tiga hal itu secara makro. Tapi sebetulnya yang lebih ditekankan dalam menghadapi tentang apa itu tadi itu bantuan-bantuan atau subsidi buat rakyat. Ya, subsidi harus diberikan karena rakyat kan membayar pajak. Tentu. Justru kita mau tanya, pajak yang kita berikan itu untuk apa? Nomenklaturnya untuk apa? Jangan sampai kita ini membayar pajak untuk mensubsidi pengusaha besar karena kreditnya macet. Ini kan namanya rakyat kecil mensubsidi pengusaha besar. Ini keadilannya di mana? Kemarin kita udah bahas banyak kredit macet gitu ya. Saya lupa namanya itu. Tapi banyaklah kredit macet ini. Yang akhirnya negara yang menanggung. Lah, negara yang menanggung dari mana? Ya kan dari pajak. Ini nggak fair, nggak adil. Ketika uang pajak ini, iya kan, diberikan kepada negara, tapi kemudian oleh pemerintah dikelola untuk menutupin risiko-risiko ekonomi para pelaku usaha. Itu. Jadi jangan terlalu egois, barangkali pemerintah mengatakan udah subsidi kita cabut supaya rakyat mandiri kan dulu. Nanti kalau rakyat nggak mau pajak bilang supaya pemerintah mandiri kan repot. Kan itu. Jadi kembali kepada konteks kengerian krisis pangan dan energi. Ya, kita harus berpikir, khususnya para menteri harus berpikir strategis. Jadi 5W1H-nya harus jelas. Kapan, di mana, apa, berapanya, untuk apa, kan harus jelas. Jangan berputar-putar 5W1H-nya itu di keluarga, kelompok tertentu. Nah ini kan jadi tidak ada pemerataan, tidak ada pertumbuhan, dan tidak ada capaian-capaian untuk menghadapi krisis. Jadi stabilitas untuk menghadapi krisis ini kita belum punya kalau kita berpikirnya sempit. Oke, nanti kita akan bahas lebih lengkap mengenai tadi solusi cara menghadapi krisis dari eksponen pemuda Indonesia. Akan lebih lengkap lagi, Bung Dadung. Kita lanjut ke Bung Edi. Jadi kita sudah mendengar apa yang dikatakan Bung Tatang dan Bung Dadung. Bagaimana kita menghadapi krisis, cuman ada kunci mengenai tadi daya beli masyarakat. Nah, sementara masyarakat sudah di lapangan sudah pada ngeri juga seperti kata Presiden. Listrik mau dinaikin, BBM mau dinaikin, semua naik. Nah, tadi Bung Dadung juga sempat menyinggung bahwa perputaran uang hanya
pada kelompok tertentu dan si miskin malah mensubsidi ke orang-orang yang kaya atau pengusaha-pengusaha mampu. Tapi saya mau mendengar dari Bung Edi, bagaimana sih sebenarnya masyarakat di kalangan bawah melihat apa yang dibicarakan Jokowi? Mereka mengerti atau bagaimana? Silakan, Bung Edi. Baik, terima kasih Mas Gun. Melihat dari kondisi saat ini, apalagi karena pemerintah ingin menaikkan semua seluruh harga, baik itu apapun itu namanya, saya rasa itu alasannya tidaklah mendasar. Kenapa? Dampak yang dialami masyarakat saat ini bukan hanya ekonomi, tapi peluang kerja juga sudah habis ketika waktu dampak pandemi kemarin. Gitu ya. Jadi masyarakat saat ini lagi terpuruk. Ketika pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan seluruh harga yang ada, sama aja dengan bahasanya kita ingin menjerumuskan masyarakat kembali ke yang paling dalam. Kalau dikatakan seperti Mas Gun tanya tadi, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bang Tatang dan juga Mas Dadung, masyarakat ini lagi kolab total. Ketika kolab itu sendiri, apa yang harus diberikan pemerintah? Bukan hanya harga yang dinaikin, tapi juga harus subsidi tadi. Kan gitu. Pemantauan pemerintah itu apa dasar mereka ingin menaikkan? Apakah sudah ada asesmen seperti Mas Dadung bilang tadi? Ada lembaga-lembaga survei yang punya urusan tentang itu ke bawah. Ketika sudah ke bawah, mereka pasti ada laporan. Baik itu untuk kementerian yang memesan, atau langsung oleh presiden. Nah, ketika itu sudah fix, barulah pemerintah bisa menaikkan harga-harga itu. Jangan belum ada itu tadi, langsung menaikkan harga. Yang ada, ini bisa jadi buat gerakan masif nantinya ke depannya gitu kan. Mahasiswa turun. Mahasiswa turun lagi ke jalan, Mas. Bukan hanya mahasiswa, Mas Adu, tapi rakyat sendiri juga bakal turun. Karena ketika mereka sudah tercekik, ini malah dicekik lagi namanya. Gitu. Jadi nggak jauh beda. Kita menjerumuskan lagi nih. Rakyat yang sudah susah, kita bikin susah lagi. Contoh kasus, saya baru kemarin jalan di daerah pariwisata, ada tempat pariwisata yang tadinya dikelola masyarakat, tiba-tiba diambil alih oleh satu perusahaan. Dan itu di-backup oleh pemerintah. Nah, bagaimana pemerintah ingin menaikkan harga barang ketika jalur cari makan masyarakat itu sendiri di-cut gitu. Dialihkan kepada yang lain. Yang orang yang sudah besar, tadi dibilang kelasnya yang sudah high, tapi dibikin mungkin lebih sukses lagi. Atau dibikin lebih enak lagi oleh pemerintah sendiri. Dan itu bukan hanya satu tempat, tapi banyak tempat yang seperti itu. Jadi, sehendaknya pemerintah itu tidak seperti yang tadi dikatakan oleh Bang Tatang, bahwasanya membuat kebijakan itu tanpa ada dasar kuat, tanpa ada hasil survei, apa yang terjadi di lapangan, apa yang terjadi pada masyarakat. Nah, yang paling dikatakan disampingkan oleh pemerintah sendiri, keluhan masyarakatnya. Bukan hanya masalah memenuhi kebutuhan, tapi bagaimana cara untuk mencari kebutuhan itu sendiri. Gitu. Itu, Mas Gun. Oke, Bung Edi. Jadi memang sebenarnya negara juga harus tetap memberikan subsidi, bahkan harus memberikan bukan sekedar hanya bansos, tapi juga subsidi pekerjaan mungkin ya. Betul. Jadi lebih memberi kail daripada ikan, kan seperti itu. Jadi lanjut lagi kita ke Bung Tatang mengenai kebijakan-kebijakan arah pemerintah Jokowi dalam hal ini para pembantu presiden dalam bidang ekonomi yang memang harusnya menjadi garda terdepan untuk memberikan masyarakat itu sesuatu yang memang lebih baik, bukan memasukkan keuntungan di kantongnya sendiri. Jadi saya pernah dulu mendatangi sebuah kementerian. Jadi saya dapat data sumber
bahwa seluruh proyek di Indonesia ini terjadi ada yang namanya arisan proyek. Ya. Jadi arisan proyek ini si A, B, C, D, D, nah, termasuk di perekonomian sendiri. Seperti kasus kemarin Departemen Sosial yang baru-baru ini juga urusan A, B, C, D dia malah cawe-cawe di situ. Nah, melihat hal itu dan terus berulang kembali, apakah Bung Tatang masih tetap percaya dengan Kementerian Ekonomi yang saat ini? Silakan, Bung. Ya, persoalan percaya atau tidak dengan kementerian yang ada sekarang ini, terutama kementerian ekonomi, secara objektif bisa dilihat dari dampak dari kebijakan-kebijakan yang dibuat yang ada di tengah masyarakat. Kondisi sosial ekonomi masyarakat sekarang ini, yang miskin makin miskin karena adanya himpitan kebutuhan pokok yang dengan harga-harganya yang semakin tinggi, yang sulit dijangkau oleh masyarakat, khususnya. Jadi, daya beli dan konsumsi masyarakat itu akan berkurang dengan harga-harga tinggi. Jauh berkurang, bahkan sangat lemah. Bahaya dong kalau begitu. Ya, itu satu lemah. Nah, ini berpengaruh pada permasalahan kesejahteraan dan keadilan. Berpengaruh pula pada investasi yang sangat diharapkan oleh Presiden Jokowi, sehingga beliau pernah berkata bahwa akan menggigit menggigit sendiri mereka yang menghalangi investasi, menghalangi lapangan pekerjaan, dan memperbanyak impor dibanding ekspor. Karena ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan memiskinkan rakyat. Beliau akan menggigit sendiri mereka menghalangi, terutama para operator-operatornya. Itu beliau ucapkan di Bogor tanggal 30 November tahun 2015. Maka saya minta kepada Presiden Jokowi untuk mengatasi krisis sekarang ini, dan ini dapat melemahkan kekuasaan yang diemban oleh beliau. Maka saya minta beliau menggigit menteri-menteri yang membuat kebijakan-kebijakan yang salah, yang tidak berpihak pada kesejahteraan dan keadilan rakyat, lebih memihak kepada pemilik-pemilik modal di sana. Yang seperti yang tadi Mas Gun katakan, tidak ada keberpihakan kepada rakyat. Sehingga secara umum kita lihat sekarang, turbulensi politik yang ada saat ini lebih parah daripada turbulensi yang ada di gunung-gunung di Indonesia ini. Dibuat oleh oknum-oknum itu. PLN, listrik naik, BBM, Pertamina naik, gas naik. Berarti kebijakan menterinya BUMN itu sama sekali tidak representatif untuk membenahi BUMN. Boleh dikatakan BUMN ini udah salah urus. Sementara menterinya cawe-cawe sibuk dengan urusan-urusan politis. Sibuk dengan urusan-urusan untuk Sahwat politik. capres, cawapres. Sahwat politik nih. Ya, ini yang saya minta kepada Pak Jokowi untuk menggigit menteri-menteri seperti ini. Tentunya menggigit dengan dalam pengertian ganti. Bahkan kalau perlu ini diinvestigasi secara hukum. Gitu, bahwa terjadi nih penyimpangan kebijakan di sana. Ini kan merugikan pemerintahan Pak Jokowi itu sendiri. Begitu loh Mas Gun. Tapi kan kita sebut langsung nama ya, Pak Erick Thohir dalam hal ini dia dengan cara menyusutkan jumlah BUMN yang tadinya berjumlah 87 perusahaan menjadi 42, menurut dia itu akan merampingkan tadi. Artinya apakah itu hal yang baik atau seperti apa?
Kalau perampingan itu, saya kebetulan pendaki gunung, jadi senang juga olahraga, jogging, apa semua. Yang body udah gamelan dirampingkan, itu enak, bagus kalau terlihat sehat, bugar. Tapi dirampingkan dalam kondisi makin ramping makin sakit, ya buat apa dirampingkan? Gak ada gunanya, begitu. Artinya apa? Pengelolaannya. Perampingan itu baik, tapi pengelolaannya yang salah. Jadi, kenapa itu salah? Karena kebijakannya itu salah. Seperti itu. Ini yang kebijakan atau lebih cenderung terhadap KKN atau apa? Lebih konkret dari Bung Tatang nih melihat BUMN saat ini. Kalau yang seperti yang dikatakan Bung Dadung tadi, bahwa ada kredit macet, investasi yang tidak memenuhi persyaratan secara clear and clean, seperti kejadian kredit macet PT Titan di Bank Mandiri itu senilai 8 triliun. Itu kan memang sudah ada peraturan untuk perusahaan tambang tidak seharusnya dapat perolehan kredit dari bank negara. Ini kan Mandiri ini adalah bank negara. Itu sudah terjadi penyimpangan secara hukum. Kemudian pemberian investasi Telkomsel di Gojek dan Tokopedia 6,3 triliun. Di sana kan juga kita lihat malah justru komisaris itu diangkat adalah kakak beliau sendiri. Nah ini kan itu terjadi unsur KKN di sana. Ada penyimpangan secara hukum di PT Titan, BUMN yang dalam hal ini Bank Mandiri yang memberikan kredit pada perusahaan yang seharusnya peraturan tidak boleh diberikan kredit, tapi diberikan juga. Artinya pengawasan di sana ini sangat lemah. Gitu kira-kira. Terutama dari pihak kementerian. Di kesalahan pengelolaan manajemen termasuk tadi ya, unsur KKN ada di situ. Iya, pasti ada. Oke. Bukan lagi ada, sangat kental. Namanya Boy Thohir, ya kan, dengan Erick Thohir. Kecuali Boy Udin dengan Erick Thohir yang berbeda. Oke, nanti kita akan lebih dalam dan lebih in-depth lagi mengenai hal-hal terkait perekonomian, termasuk kebijakan-kebijakan yang memang salah kelola. Jadi kita lanjut ke Bung Dadung. Lanjut tadi yang seperti Bung Dadung katakan mengenai tadi pemerintah atau subsidi si miskin terhadap si kaya adalah sesuatu yang menarik. Mungkin Presiden Jokowi juga mungkin mengetahui hal-hal ini. Bagaimana orang kaya dimanjakan agar tadi, karena orang kaya itu bisa mempekerjakan ribuan, ratusan, jutaan orang di Indonesia. Mungkin ada pola pikir ke situ. Tapi menurut Bung Dadung sendiri, apa yang tadi kita bahas itu, yang menurut Bung Dadung, mengenai si miskin dan si kaya yang ada di Indonesia saat ini dalam menghadapi krisis besok ini seperti apa? Terima kasih ya Mas Gun. Jadi yang kita maksud tadi hubungan si miskin dan si kaya ini kan, kita sorot yang si kaya ini kan masalah moralitas. Moral hasad lah. Artinya banyak pelaku usaha dan pelaku ekonomi itu selalu dapat untung. Di saat kondisi stabil dapat untung, di saat krisis pun dapat untung, di saat kita lagi maju pun dapat untung. Itu emang prinsip ekonomi gitu loh. Jadi modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-sebesarnya, kan itu. Tapi kan kita ini kan hidup di Indonesia. Harus punya jiwa, kan dengan semangat, ya kan, kepada bangsa dan negara ini dan masyarakat atau rakyat. Nggak bisa berpikir atas nama pribadi dan kelompok dan keluarganya, kan. Nah, seperti yang disampaikan Bung Tatang tadi kan sama sebetulnya itu, kan itu jadi. Jadi kita melihat potret kebijakan dan para pelaku usaha ini
lebih banyak menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan di masyarakat. Iya kan? Karena apa? Rakyat, masyarakat tidak berpikir dengan prinsip-prinsip ekonomi. Iya kan? Mereka berpikir prinsipnya adalah manfaat dan keuntungan secara lokal kan itu. Sedangkan para pengusaha ini kan permainannya kan udah levelnya, kompetensi usahanya kan jauh di atas para masyarakat dan pelaku usaha ini. Jadi terkesan ditipu, dibohongin, di apa. Itu banyak. Akhirnya kekecewaan-kekecewaan itu ada kan itu kan. Jadi kita langsung aja Bung Dadung mengenai tadi subsidi si kaya, si miskin terhadap si kaya. Dalam hal ini adalah pajak rakyat untuk negara. Ya. Nah, negara memberikan contoh kasus kemarin beberapa perusahaan perkebunan sawit disuntik dana triliunan sama pemerintah. Artinya begitu. Untuk menjangkau harga minyak goreng sampai 14.000, pemerintah rela menggelontorkan uang sampai triliunan, bahkan mencapai 3,6 triliun untuk tadi mendapatkan angka 14.000. Nah, itu kan duit dari rakyat sendiri. Tapi kan si pengusaha sawit ini dari dulu sebenarnya sudah kaya. Mereka punya jutaan hektar perkebunan sawit, tapi kok mereka tidak ada di dada mereka merah putih untuk bangsa Indonesia. Gimana, Bung Dadung? Sebetulnya ada. Cuman kan tahu sendiri kalau suatu badan usaha atau pelaku usaha, keuntungannya diketahui, iya kan? Maka ya berbaginya banyak juga. Kan itu. Supaya usahanya stabil, dia juga main di kebijakan. Tahu sendiri kebijakan seperti apa. Seperti kan kemarin soal minyak. Kenapa dirjennya jadi tersangka? Itu kan permain di kebijakan. Justru menterinya sekarang diperiksa kejaksaan. Itu kan bermain di kebijakan. Itu besar. Jadi mungkin di aspek pelaku usahanya dalam artian membuat tata niaga perdagangan kecil untungnya. Tapi yang besar itu kan di kebijakan. Jadi meningkatnya nilai ekonomi itu yang paling besar dari kebijakan. Itu bukan dari praktek-praktek usaha sebetulnya. Baik itu masalah harga, masalah investasi, masalah modal. Cek aja dulu. Ya kan, kenapa investasi permodalan dari luar ini lambat masuk ke kita? Ya karena memang terlalu besar biaya kebijakannya. Nah ini harus ada dibongkar lah kebijakan strategis ini. Iya kan, nggak bisa menang-menangan atau apa kan itu kan. Kan kita bisa tahu secara empiris, mulai penelitian tadi, membuat FS dan sebagainya. Kita bisa mengkomparasikan. Kalau bisa ditarik itu negara tersandra sama si konglomerat. Ya. Loh, ya iya sekarang kan kalau mau jujur, pesta demokrasi ini mulai dari pencapresan sampai DPR di tingkat pusat RI sampai daerah kan pasti ada sponsornya. Kita nggak menutup mata ini temannya Pak Edi ini kalau jadi DPR RI di Jawa itu berapa miliar untuk jadi. Kan itu. Lah itu uang dari mana? Kan itu. Jadi ini kompleksitas yang harus diurai gitu. Harus diurai ini gitu. Kalau tidak ini bahaya. Karena apa? Negara-negara yang lain itu berproses untuk maju. Kalau kita masih mempertahankan kultur-kultur yang kaku, yang kurang bisa menerima kemajuan, ini bisa ditinggal dengan perubahan. Bisa Indonesia ditinggal oleh pergaulan dunia. Iya, jadi kan Bung Dadung tadi juga cerita mengenai mau krisis, mau tidak krisis, pengusaha tetap untung. Tetap untung. Tapi kan dunia menyatakan bahwa saat ini ada krisis pangan dan energi. Iya. Nah pertanyaannya adalah kenapa konglomerat ini tidak mau berbagi kepada rakyat Indonesia yang selama ini juga... Karena dianggap udah selesai di kebijakan. Ya kan, berkontribusi ke kebijakan, dia sudah bayar pajak, ngapain ngurusin rakyat? Egonya kan begitu. Rakyat ya urusan pemerintah. Perusahaan ini ngikutin kebijakan, bayar pajak. Nah, urusan rakyat, urusan pemerintah kan saya udah bayar pajak. Kan itu. Nah, ini yang pedulian sosialnya masih kurang. Tapi tidak semua. Ada perusahaan-perusahaan yang memiliki perhatian kepada masyarakat walaupun sifatnya lokal ya, bukan nasional. Kan itu. Jadi ya kita harus terbuka sebetulnya.
ini kan kembali kepada Menteri Perekonomian ini kan timnya ini kan orang makro semua. Iya kan? Nggak ada orang mikronya siapa coba. Nah, di dalam menangani krisis kita butuh orang mikro. Suatu contoh kita bikin konsep revitalisasi sektorial. Per hektar itu kalau ditanamin sebuah tanaman apa, menghasilkan apa, dijualnya bagaimana harus ada. Ini kan nggak ada audit. Aset tanah ini diaudit kan enggak. Yang dihitung itu pajak dari dagang, impor segini, ekspor segini. Begitu, jadi pajak segini. Ya kalau tukang ngambil-ngambil gitu, kemudian dikumpulkan, kemudian dibuat rumus-rumus kayak gini, ya nggak berat itu. Yang berat itu kan turun ke lapangan, membuat konsep sektorial. Seperti temannya Pak Edi pariwisata, udah sektorial bangun di situ. Mana ada? Coba. Kan tuh, harga bawang 50.000 sekarang, harga cabai udah 130-an. Kan itu, harga daging sudah 130 sampai 150. Sudah 2 bulan ini nggak ada ini. Harusnya kalau pemerintah ini punya kepedulian, menteri-menteri ini, iya kan? Ini keluarkan penugasan. Dulu zamannya Bu Rini sebagai Meneg BUMN, ketika fluktuasi harga di Papua itu tinggi, harga semen sampai 3 juta, itu ada penugasan. Saya ingat itu waktu itu saya ada diskusi, penugasannya ke PPI, BUMN PPI. Ya kan penugasan buat pola distribusi, pola stok dan harga yang stabil, pasokan dan harga yang stabil. Itu terkondisi. 6 bulan tuh harga langsung turun. Ada penugasan. Artinya Menek zaman itu Bu Rini padahal seorang perempuan. Itu kan. Itu turun ngasih penugasan kepada BUMN di bawahnya. Lah ini udah 2 bulan lebih harga bawang 50.000 per kilo. Nggak ada penugasan, pembiaran. Cabai 200.000. Cabai sudah 200 ribuan. Iya kan? Daging sapi sudah 150.000. Nggak ada penugasan. Santai aja kan itu kan. Iya kan? Ini gimana ya kepeduliannya terhadap masyarakat termasuk kepercayaan yang diberikan Pak Jokowi kepada beliau-beliau ini mempertanggungjawabannya kan dengan kinerja. Mereka peduli tapi ada itu udang di balik batu seperti Zulkifli Hasan. Ya, mohon maaf. Itu? Di tengah krisis kayak gini kemarin ada video Alen loh ini Menteri Sri Mulat apa Menteri Republik Indonesia ini kan guyon terus saja. Rakyat lagi bingung, lagi susah, menterinya lagi guyon. Iya kan? Artinya kesalahan fatal tapi dimaafkan terus sama Presiden Jokowi. Loh, ya maklum lah kita ini orang timur kan. Iya kan? Gampang memaafkan. Kan itu kan. Tapi nanti kalau ini sudah nyentuh kepada gerakan-gerakan teman-teman mahasiswa dan buruh yang menjerit. Ini bahaya loh. Bahaya loh. Banyak contoh-contoh negara yang mengalami krisis politik itu diawali dari krisis BBM, energi, krisis pangan, dan krisis ekonomi loh. Kita nggak menduga ini nanti jangan-jangan besok itu ada letupan seperti apa, kita nggak tahu loh. Iya kan? Jadi menteri ini harus siap 24 jam, siap dengan kompetensi yang ada. Harus cari Presiden Jokowi itu harus cari menteri yang berani mati. Berani mati. Iya. Jangan takut ini kan itu. Takut hartanya semuanya untuk rakyat. Lah ya rakyat. Kan itu. Iya. Nanti kalau tiba-tiba ini Taiwan diserang oleh Cina, iya kan? Terus Laut Cina Selatan buntu ya. Di Jalan Singapura itu berhenti, ya kan? Pasukan BBM kita yang dari Timur Tengah berhenti, terus gimana? Terus pasokan pangan yang impor-impor itu berhenti semua, terus seperti apa? Ini kan ironis, Indonesia ini negara yang ironis. Bayangin, sinar mataharinya terbaik di dunia untuk fotosintesis. Iya kan? Udaranya, anginnya, iya kan? Tanahnya, airnya, ini bisa menghasilkan energi semua. Ada energi matahari, energi angin, energi bumi, energi air, Pak. Loh kok kita krisis? Kan itu, hanya Jawa aja yang surplus. Jawa ini surplus, tapi kalau dia bicara Papua, Aceh,
NTT, Krisis. Pak. Kita bersyukur di sini bisa belajar, bisa studio ini bisa nyala. Kalau di Pulau Timur sana, ya untuk belajar aja susah karena lampu nggak nyala. Krisis itu. Jadi ini harus diberikan beban lagi. Saya berharap Pak Jokowi menugaskan kepada menteri, kalian jangan bekerjanya duduk-duduk, telepon-telepon, rapat-rapat dan sebagainya kan itu. Membuat tim task force untuk menghadapi krisis ini. Jangan nanti krisis sudah terjadi, bingung kayak pemadam kebakaran. Nah, sekarang ini harus dilakukan gitu loh. Jadi supaya daya tahan krisis ini kuat. Nah, kalau ini krisis pangan, krisis energi, ya sebentar lagi krisis politik, krisis ekonomi dan krisis politik. Kan itu. Nah, sekarang menurut saya menghadapi krisis ini produktivitas masyarakat harus dibangun. Kemarin di krisis, mohon maaf, agak ini. Kayak prakerja itu main-main game kayak gitu kan, buat apa? Yang kita perlukan itu sumber produksi, bukan jembatan produksi, bukan jalan. Harusnya kemarin pemerintah saat krisis, iya kan, sumber-sumber produksi ini diperkuat. Kan itulah baru sistem transportasi logistiknya dan sebagainya. Nah sekarang sumber produksi ini nggak tertangani. Menurunkan harga bawang aja nggak bisa. Jadi Tapi nggak bisa. Ada kerja real. Kerja real. Produksi real. Produksi real, sektor real. Jadi yang belajar di prakerja itu? Ya, itu kan hanya untuk nutupin supaya nggak ada gerakan-gerakan kekecewaan terhadap perekonomian. Seperti kamuflase. Ya swasembada pangan, swasembada energi ini harus dibuat. Ya. Itu kan alam kita bisa kok menciptakan energi. Dari 4 itu aja bisa, ya kan? Jadi matahari bisa, dari angin bisa, dari panas bumi bisa, dari air bisa. Saya kita kalau tanya ini gimana yang ada teknologi kayak gini? Kayaknya nggak ada. Ada. Cuman kita ada pun asing paling. Ya. Oke, Bung Dadung. Jadi memang pernyataan yang bagus bahwa bukan dunia maya atau dunia belajar taman kanak-kanak. Wah, iya. Ya kan? Kita perlu orang-orang pemuda untuk kerja real. Kerja real di lapangan. Oke. Nah ini kita kerja real, kita langsung ke Bung Edi ya. Bung Edi. Ya. Jadi Bung Edi tadi sudah mencontohkan bagaimana masyarakat Indonesia dalam 2 tahun pandemi ini mereka belajar sendiri otodidak. Mereka menciptakan rumah-rumah produksi sendiri untuk jual beli. Artinya mereka tuh seperti terkurung, cuman mereka berhasil menumbuhkan ekonomi kreatif. Nah, pemerintah di sini yang tadi disebut produksi real memang sudah terjadi ada di masyarakat, tapi tidak ada tadi sarana-sarana tadi untuk memanage mereka. Gimana Bung Edi menyikapinya ini? Baik, makasih Mas Gun. Yang sudah dikatakan tadi bahwasanya dampak dari yang 2 tahun pandemi yang dialami oleh masyarakat itu sangat membuat traumatik. Ada kemandirian yang dilakukan oleh masyarakat ketika dia dipensiunkan dini dalam satu perusahaan, katakan sebuah pabrik, ya. Dari 3.000 tinggal 1.200 pekerjanya. Akhirnya yang lain ini yang sudah dikeluarkan harus bisa mandiri, berjuang. Nah, ketika mereka mulai membuat sektor usaha seperti dagang kita katakan. Nah, kalau yang selebihnya 1.800 membuat sektor perdagangan, terus daya belinya siapa? Kan gitu. Nah, jadi ini jadi satu kekonyolan kembali ketika daya belinya tidak ada. Kan gitu dia. Nah, belum lagi yang coba usaha lainnya, katakan di sektor pertanian. Nah, di sektor pertanian ada lagi yang menghambat. Baik kebutuhan modal, baik juga pemasaran. Nah, ini juga tidak diakomodir oleh pemerintah. Kan gitu. Tapi kan ada kur tadi, modal. Ada kur, tapi tidak merata. Sama seperti yang sudah kita bahas tadi, ada
di situ praktik KKN itu sudah tidak akan bisa pungkiri lagi lah kita bilangnya. Karena memang saya sendiri melihat di lapangan seperti itu. Jadi yang sudah terprosok ini bukan dibantu tapi malah dipersulit. Jadi ada kebijakan birokrasi yang membuat para pengusaha-pengusaha yang lebih besar menjadi lebih mudah. Tapi bagi mereka yang tadinya jadi buruh pabrik mencoba jadi pengusaha kecil dipersulit. Gitu. Jadi sama dengan kata lain saya jadi teringat sebuah lagu namanya dari Shrek, birokrasi kompleks kan gitu dia. Yang dipermudah itu yang orang-orang kalangan atas, untuk yang di bawah itu kita dipersulit gitu. Jadi memang harus ada stimulus baru untuk menyikapin ini sebenarnya. Tinggal bagaimana pemerintah membuat program-program kebijakan itu jangan langsung menekan oleh ke rakyat, bukan oleh rakyat, tapi ke rakyat. Jadi haruslah ada tim assessment atau survei yang dikatakan Mas Dadung tadi, ada tim. Benar nggak? Walaupun pemerintah sendiri punya aparaturnya sampai ke tingkatan RT RW katakan seperti itu, tapi belum tentu datanya konkret. Karena banyak data-data itu sendiri dimanipulatif, gitu. Hanya demi melancarkan apa yang mereka incar. Banyak hal, seperti yang tadi saya bilang juga tentang pariwisata. Ada satu kampung yang tadinya mengelola pariwisata, tiba-tiba dicaplok lahan itu, mereka digusur semuanya. Kan gitu. Yang tadinya dagang, yang tadinya menyajikan pariwisata tentang yang ini, itu akhirnya harus angkat kaki dari situ. Nah, 50% diambil untuk jadi karyawan di perusahaan tersebut yang mengelola pariwisata penggantinya. Tapi yang 50% kemana? Kan begitu. Jadi kebijakan itu sendiri tidak adil dan merata. Jadi angka yang akan kita terima, masyarakat ekonomi lemah jadi lebih tinggi. Jadi kalau katanya nilai ekonomi itu naik, saya rasa itu sangat bohong. Jadi cerita-cerita mengenai apa tadi yang Bung Edi sebutkan memang sudah banyak terjadi. Jadi bagaimana pengusaha masuk dengan modal besar, masyarakat desa tersebut banyak jadi penonton. Betul. Jadi hanya janji-janji saja Iya. gitu kan. Iya. Jadi ini balik lagi ke abuse of power ya, penyalahgunaan kekuasaan yang memang makin kesini makin berkarat atau makin menjangkar. menjadi lumut yang tebal kan begitu. Iya, iya. Sebenarnya bukan berkarat, tapi makin menjangkar. Kalau kita bilang, yang tadinya dia punya satu, ya, dia bisa ambilnya seberang lagi, jadi 2. Nanti udah ini oke, dia nyebrang lagi, ambil 3. Dan itu pembiaran dilakukan. Sedangkan masyarakat yang ada di situ tadi, lambat laun tersingkirkan. Jadi kalau bicara yang tadi kebijakan pemerintah itu untuk membela masyarakat itu letaknya di mana kalau yang seperti itu dibiarkan? Apalagi kalau kita katakan masyarakat paling banyak tuh totalnya di Pulau Jawa. Dan kita semuanya tertuju di Pulau Jawa. Hanya di Pulau Jawa. Belum lagi yang di pulau lainnya, gitu. Di daerah Indonesia bagian lainnya. Apakah sudah dihitung dengan konkret? Mungkin saluran komunikasi ya, masyarakat ke atas ini yang memang ada tembok-tembok besar yang menghalangi, akhirnya ya pembiarannya itu terus-menerus terjadi. Betul. Itu sangat real lah kita lihat. Kalau kita bilang ada yang memang membuat sistem itu tetap berjalan agar yang ini tadi katakan ditakuti kalau ini bersuara ini akan jadi rusak. Contoh kasus itu ada di masyarakat ketika dia sudah mulai membuat riak, ada yang lain harus meredam. Kalau bisa disingkirkan. Kan gitu dia. Nah, yang kita takutkan seperti Mas Dadung bilang tadi, kalaulah sampai ini pada titik klimaksnya, kita takutkan nanti kembali lagi tahun 98 itu terjadi. Kayak Sri Lanka lah yang yang baru aja yang kita lihat. Sri Lanka. Gitu ya. Presidennya kabur, istananya diduduki warga masyarakatnya gitu. Jadi itu tadi. Kalau ini lambat dibiarkan terus-menerus, ini akan terjadi sama juga pemerintah seperti membuat time bomb. Gitu. Kalau saya kaji
presiden sudah baik, tapi para pembantunya belum baik bekerja. Kan gitu dia. Ibaratnya seorang owner sudah memimpin dengan baik, sudah membuatkan program dengan baik, tapi pembantunya kurang baik bekerja. Oke. Siap. Ya, Oke, Bung Tatang. ya. Kita lanjut, tapi mungkin waktunya 2 menit ya, karena sudah hampir 1 jam. Jadi kita sudah melihat apa yang Bung Tatang sampaikan, Bung Dadung sampaikan, Bung Edi sampaikan. Silakan mungkin closing statement untuk Bapak Presiden atau siapapun lah di Republik ini, agar tadi yang kengerian krisis ini bisa berjalan. Mungkin tadi Bung Dadung ada solusi, atau masyarakat sendiri memiliki solusinya. Seperti apa, Bung Tatang? Ya, sebenarnya kalau untuk solusi, rakyat itu nggak perlu diminta solusi. Solusi itu justru sudah kewajiban dari pemangku kekuasaan. Karena mereka duduk di situ untuk membuat solusi-solusi permasalahan-permasalahan dari yang ada di masyarakat. Nah, kami ini bagian dari masyarakat, bagian dari anak bangsa, ini mengawasi program-program, kebijakan-kebijakan yang di dalamnya ada solusi-solusi tersebut, agar solusi itu betul-betul bisa menjawab persoalan yang ada di masyarakat. Jadi bukan para pemegang kekuasaan ini bertanya kepada rakyat untuk solusi apa, karena mereka digaji oleh rakyat untuk menentukan solusi-solusi dari permasalahan rakyat itu sendiri. Maka yang dibutuhkan menteri-menteri, sekarang ini permasalahan ekonomi. Jadi yang dibutuhkan menteri-menteri yang betul-betul profesional, bukan dari kalangan parpol lah. Gitu. Satu, kalau pun itu dari kalangan profesional yang jelas mempunyai leadership di sana dan semangat nasionalisme yang tinggi, dan itu teruji gitu loh dari rekam jejaknya yang ada, bukan leader yang juga dealer. Nah, kenyataan sekarang ini karena menteri-menterinya ada leader juga dealer, jadi terjadi kolaborasi dengan oligarki. Tidak ada kepedulian terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat yang menyangkut kesejahteraan dan keadilan, sebagaimana pertanyaan tadi kepada kawan-kawan. Oke, mungkin 30 detik untuk para tadi oligarki atau konglomerasi, tolong merah putihkan mereka dan bisa menolong rakyat Indonesia. Ya, Silakan, Bung Tatang. jadi oligarki kita nggak bisa dalam sebuah negara demokrasi, apalagi demokrasi liberal seperti saat ini, peran oligarki nggak bisa kita pungkiri di negara manapun juga. Tapi selama memberikan delivered yang positif kepada rakyat, apabila oligarki yang berkolaborasi dengan kekuasaan dan memberikan delivered yang negatif kepada rakyat, yang kita khawatirkan adalah berbalik. Seperti yang tadi dikatakan kawan-kawan. Terjadi pengkhianatan kekuasaan dalam jejak politik, pengkhianatan kekuasaan terhadap rakyat. Maka terjadi juga gerakan-gerakan rakyat untuk menggulingkan kekuasaan. Begitu loh. Ini bahayanya apabila oligarki itu dipelihara oleh pemangku kebijakan, pemangku kekuasaan untuk kepentingan mereka dengan mengkolonisasi kehidupan otonomi rakyat, sehingga keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran serta kedaulatan rakyat itu sendiri hilang. Maka terjadilah gerakan-gerakan rakyat untuk menggulingkan kekuasaan yang ada, yang merugikan keutuhan kekuasaan itu sendiri secara keseluruhan. Padahal hanya diakibatkan oleh oknum-oknum, operator-operator pemerintahan dari kekuasaan yang ada, yang tidak
capable, yang hanya mementingkan kepentingan dia dan kelompoknya dengan para oligarki tersebut. Maka dibutuhkan pemimpin operator-operator yang dia leader tapi bukan dealer. Yang leader tidak merangkap dealer. Itu kira-kira yang dibutuhkan. Oke. Itu harapan rakyat yang ada saat ini. Oke, melalui Eksponen Pemuda Indonesia, harapannya mungkin Bapak Presiden Jokowi bisa mendengar dan mengaplikasikannya. Kita ke Bung Dadung, silakan Bung Dadung untuk 2 menit closing statement-nya. Saya pikir kebijakan-kebijakan ini harus ada sifatnya kebijakan khusus dalam rangka menghadapi gejala-gejala krisis, ya. Baik krisis energi, krisis pangan maupun krisis ekonomi atau krisis yang multidimensi, kan itu. Tentunya kebijakan-kebijakan strategis ini harus terukur, target sasarannya harus terukur. Tidak bisa pakai regulasi yang sifatnya selama ini, ya kan? Yang reguler itu susah ini. Jadi harus ada paket kebijakan untuk penanggulangan atau pencegahan atau menghadapi krisis ini. Karena krisis ini diprediksikan akan datang di Indonesia. Karena dilihat dari dalam negeri maupun luar negeri ada kompleksitas yang sedang sangat dinamis gitu. Kita harus siap gitu. Ini harus di luar kementerian. Wah, kalau menterinya diganti dengan orang yang strategis seperti Bang Tatang sampaikan tadi lebih bagus itu. Jadi khususnya Menteri Perekonomian ini kita sudah tahu lah biografinya menteri-menteri itu apa, dari mana, seperti apa, dulu sebagai apa dan bagaimana, kan kita bisa ukur kompetensinya, kan itu. Menteri ini dulu sekolahnya di mana, kan itu. Oh ini sekolahnya di luar, berarti dia punya hubungan dari luar negeri dan sebagainya. Karena di saat krisis ini, jangan sampai terjadi seperti krisis-krisis politik sebelumnya, 65, 66, sampai yang terakhir 98. Ya. Itu ada kerugian aset kita ini dibeli murah oleh luar negeri. Singapura beli aset kita murah, BUMN kita dibeli, iya kan? Terus ini Malaysia juga beli dan sebagainya. Jangan sampai ini krisis ini menurunkan nilai ekonomi kita sehingga aset-aset bangsa dan negara ini akan dibeli murah, Pak. Dalam rangka untuk mendapatkan uang merecovery krisis itu. Kalau yang terjadi, kayaknya ada pengingkaran terhadap founding father ini. Bung Karno itu sudah bikin BUMN sekian banyak. Beliau tahu, dulu Patal bikin kain, iya kan? Dulu Sangyang Sri bikin pertanian, PT Pertani, berdikari macam-macam, PPI, semua itu. Nah sekarang kok dirampingkan, jadi dipersempit gitu loh. Contoh secara historis Pak Gun, PT Pertani itu kalau nggak salah kepresnya Bung Karno untuk menghadapi krisis pangan. Tahun 57 itu. Yang kasih nama Bung Karno, PT Pertani. Dan PT Pertani sekarang dimergerkan dengan Sangyang Sri. Kan itu. Ini kan ironis, ya kan? Ya mohon maaf, Bung Karno itu kan bapaknya Bu Mega. Kan itu kan? Iya kan? Kakeknya Mbak Puan, kan itu. Masa di dalam suasana dominasi PDI di kekuasaan ini justru karyanya Bung Karno itu hilang. Ini kan enggak, sangat ironis. Itu. Nah, oleh karena itu saran saya kepada Pak Jokowi, identifikasikan orang-orang yang punya kompetensi, ya kan, membuat tim krisis center barangkali. Itu lebih baik kalau menterinya diganti, karena saya menilai menteri di perekonomian semuanya ini sasaran dan targetnya nggak jelas. Itu. Jadi outcome-nya ini nggak jelas, itu kan abu-abu. Termasuk di Kementerian Pertanian ini yang terlalu banyak seremonial kan begitu, menurunkan harga pokok produksi dan meningkatkan produktivitasnya seperti apa? Ini naik semua, inflasi semua, cabai naik, ya kan, daging naik, bawang merah naik, daya beli menurun, kan itu kan. Nah, ini kalau nggak dirubah strateginya, ini kan menghadapi krisis ini kita
kena krisis tahap pertama langsung KO ini. Nah, ini harus dikumpulkan orang-orang yang punya kredibilitas, punya mentalitas, punya moralitas, baik para pemangku kebijakan dan pengusaha-pengusaha yang masih punya moralitas merah putih, kan itu kan ini konsolidir. Oke. Itu kan, ya kita nggak bisa berharap dari menteri-menteri yang ada sekarang ini, Pak. Oke, Bung Dadung. Lanjut ke Bung Edi. Kita harus merah putih dan moralitas kita menghadapi krisis harus kompak, bersatu, jangan sampai ada perpecahan. Ya. Silakan Bung Edi. Terima kasih Mas Gun. Untuk menyikapin seperti itu, saya rasa pemerintah perlu membuat tim khusus ke lapangan agar tidak mendapatkan informasi yang tidak sesuai yang terjadi di lapangan. Iya, katakanlah seperti itu. Bapak Presiden kita dibohongin oleh data-data yang dimanipulatif tim-timnya sendiri, data palsu. Jadi setidaknya harus ada kerjasama pemerintah dengan lembaga yang lain, katakanlah langsung dengan pemuda Indonesia, ya, untuk merangkum data-data itu semua dari seluruh pelosok Indonesia agar tidak ada gesekan antara masyarakat, mahasiswa, dan pemerintah. Kan gitu dia. Dan juga pemerintah harus menegaskan kepada para pengusaha untuk merangkul masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan lagi. Itu dia, Mas Gun. Jadi ada stimulus baru yang harus diciptakan oleh pemerintah selain tim pengumpul data atau tim surveinya. Itu dia, Mas Gun. Oke, terima kasih Bung Edi, terima kasih Bung Tatang dan Bung Dadung hadir di studio EJTV, mencerdaskan dan bisa memberi informasi kepada pemangku kekuasaan, dalam hal ini Presiden Jokowi, untuk memilih orang-orang tepat. Jadi demikian bincang-bincang di studio EJTV bersama eksponen pemuda Indonesia. Semoga bisa mencerahkan dan membangun bangsa Indonesia. Bagaimana Indonesia sejak perjanjian Giyanti dipecah belah oleh Belanda tahun 65, bagaimana kita juga menghadapi krisis yang memang hebat. 98 demikian, jangan sampai di 2023 atau 2024 terulang kembali krisis-krisis yang memang merugikan bangsa ini. Apalagi ditunggangi asing yang menginginkan sumber daya alam Indonesia ini dijual murah kepada asing. Saya Moh Gunawan Nabilah undur diri. Salam Pemuda Indonesia.